Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match ya untuk pertandingan dari Persita Tangerang dengan PSM Makassar, di mana kedua tim sama-sama memperoleh hasil imbang 0-0. Jadi dengan hasil ini tentunya untuk Persita Tangerang tetap melanjutkan tren tanpa terkalahkan ya dalam 9 pertandingan secara berturut-turut. Dan untuk PSM Makassar sebenarnya juga sama, dalam 10 pertandingan secara berturut-turut juga tanpa terkalahkan. Hanya saja mungkin rekor win streak 9 pertandingan dengan kemenangan ini harus terputuskan ya oleh Persita Tangerang. Jadi untuk preview kemarin yang saya sudah buat ya, saya bilang bahwa pertandingan ini merupakan pertandingan big match karena kedua tim menurut saya ini memiliki kemiripan gaya permainan yang sama. Jadi kalau dari sudut pandang saya ini pertandingan big match. Nah, tapi pertanyaannya kenapa justru pertandingan Persita Tangerang dengan PSM Makassar tidak disiarkan di TV nasional? Ini ada yang memberikan komentar ya, jadi terima kasih yang sudah berikan komentar. Di sini saya coba memberikan pendapat saya dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama mengenai jumlah penonton atau viewers. Jadi mungkin TV nasional lebih mementingkan pertandingan Persebaya dengan Persib karena mungkin faktor penontonnya yang lebih banyak atau viewersnya yang lebih banyak. Yang artinya TV nasional lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Ya, sedangkan sudut pandang kedua, menurut saya, TV nasional harusnya menyiarkan pertandingan Persita Tangerang dengan PSM Makassar. Ini kalau dilihat dengan persentase siapakah tim yang paling berpeluang tinggi untuk menjuarai BRI Liga 1. Mungkin kalau ini pertandingan kedua tim dari Persebaya dengan Persib, lalu Persita dengan PSM Makassar, ini kan mainnya bersamaan ya. Mungkin kalau keempat tim ini bermain bersama tapi masih di awal-awal match gitu ya, atau di awal-awal musim, ya mungkin masih masuk akal untuk menyiarkan pertandingan Persebaya dengan Persib. Tapi kalau kita lihat ini sudah akhir season di mana PSM Makassar yang memiliki persentase paling tinggi untuk bisa menjuarai BRI Liga 1, harusnya TV nasional bisa lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Karena kalau berbicara kualitas, harusnya TV nasional lebih menyiarkan pertandingan Persita Tangerang dengan PSM Makassar. Bukan masalah viewers atau penonton, tapi kualitas. Di sini kualitasnya karena PSM Makassar yang lebih memiliki persentase tertinggi daripada Persib Bandung untuk meraih gelar BRI Liga 1. Jadi inilah ya dua sudut pandang yang mungkin kita bisa maklumi juga ketika memang pihak televisi lebih memilih menyiarkan Persebaya dengan Persib, yang artinya menurut saya ya TV nasional memang lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas. Tapi kalau misalkan TV nasional menyiarkannya pertandingan Persita dengan PSM, artinya TV nasional lebih mementingkan kualitas karena bukan berbicara masalah viewers atau penonton, tapi lebih ke pertandingan yang paling berdampak untuk BRI Liga 1. Karena kan PSM Makassar yang paling tinggi daripada Persib untuk persentase meraih gelar BRI Liga 1 gitu. Jadi inilah menurut pendapat saya ya mengenai hak siar dari pertandingan Persebaya Persib dan Persita PSM. Lalu kita langsung bahas di pertandingan kali ini ya, tentunya yang saya harapkan untuk kedua tim bermain bisa menciptakan banyak peluang ya. Tapi ternyata di babak pertama kedua tim justru sedikit untuk menciptakan banyak peluang. Nah ini yang saya lihat karena dari Persita Tangerang memang tidak dapat menurunkan Bae Sinyong ya. Jadi ada satu gelandang bertahan atau pemain inti dari Persita yang memang nggak bisa dimainkan ya, tapi ada di bangku penonton ya. Jadi mungkin akumulasi kartu. Lalu di sini ada Ohorela juga yang bermain, yang biasanya dicadangkan ini juga dimainkan dari awal menjadi starting line up. Dan untuk Vidal Vergonzi ini bisa dimainkan ya. Jadi artinya hanya ada dua pemain saja dari Persita Tangerang yang menurut saya sedikit memberikan dampak negatif ya terhadap permainannya Persita Tangerang. Dan untuk PSM Makassar di sini juga sama, tidak menurunkan pemain intinya ya. Jadi kalau boleh dibilang duo Sayuri yang baru bermain di babak kedua, lalu Everton, Pluim baru bermain di babak kedua. Sedangkan dari starting line up Rizky Eka dimainkan dari awal, Rizky Pratama, Zaki yang sudah kembali juga dimainkan. Jadi ini sebenarnya juga sama untuk PSM Makassar, bahwa starting line up-nya ini kalau boleh dibilang bukan semuanya pemain inti gitu ya. Makanya inilah yang membuat saya kira pertandingan memang lebih cenderung seperti monoton ya.
tidak banyak terjadi peluang-peluang yang tercipta dari kedua tim di babak pertama. Jadi kita langsung aja masuk di babak kedua ya. Harapan saya di babak kedua, kedua tim akan lebih lagi meningkatkan jumlah penyerangan. Jadi peluang-peluang yang tercipta ini lebih banyak gitu. Tapi ternyata justru ketika duo Sayuri sudah bermain, lalu Everton sudah bermain ya, menggantikan Rizky Eka, Rizky Pratama, lalu menggantikan Zaki. Jadi artinya kan di sini Bernardo Tavares memainkan pemain-pemain intinya ya. Dan di sini yang saya lihat ketika PSM Makassar sudah bisa bermain cukup bagus dengan pemain-pemain intinya ya, berapa kali Sayuri bisa merepotkan melalui overlap-overlapnya. Justru di menit ke-74 PSM Makassar harus kehilangan Yuran Fernandes. Jadi di sini Yuran Fernandes mungkin ada protes yang berlebihan kepada wasit. Jadi wasit yang tadinya hanya memberikan kartu kuning berubah menjadi kartu merah ya. Jadi di sini PSM Makassar justru harus kehilangan Yuran Fernandes. Nah di sini jujur saya untuk menikmati pertandingan ini ya pastinya ya sayang sekali gitu ya. Karena kan udah nggak netral nih. Persita Tangerang 11 pemain, PSM Makassar 10 pemain. Nah ternyata walaupun PSM Makassar bermain dengan 10 orang, ini lebih banyak menciptakan peluang daripada Persita Tangerang. Persita Tangerang hanya ada satu peluang ya, kalau nggak salah itu melalui Hanis Syagara. Melalui Hanis Syagara yang melakukan shoot, tapi bolanya masih tipis ya ke samping gawangnya Emreza. Sedangkan untuk PSM Makassar justru bisa menciptakan 3 peluang. Dari Everton yang hampir bisa menciptakan gol ya, tapi penampilan Aditya nih, kiper dari Persita memang cukup bagus dan konsisten ini penampilannya ya, kiper dari Persita. Lalu ada dari Yakob yang memberikan passing ke Pluim, tapi Pluim masih ke pinggir ya shootnya. Jadi artinya memang jelas bahwa Persita Tangerang walaupun bermain dengan 11 pemain, di sini PSM Makassar tetap bisa membuat peluang. Nah saya berpikir juga ya, bagaimana jika misalkan PSM Makassar tetap bermain dengan 11 orang nih misalkan gitu. Ya mungkin peluang yang tercipta dari PSM Makassar bisa lebih banyak lagi ya. Karena walaupun dengan bermain 10 orang, PSM Makassar bisa menciptakan lebih dari 2 peluang. Ya tentunya mengandalkan counter attack juga dan passing-passing cepat ya. Sedangkan untuk Persita Tangerang justru yang memiliki modal dengan 11 orang, ini bermainnya justru seperti di bawah tekanan. Makanya saya bingung ya ketika Persita Tangerang justru boleh dibilang mendapat keuntungan ya ketika PSM Makassar kartu merah. Harusnya kan Persita Tangerang bisa dengan tenang atau lebih bisa memanfaatkan bola possession ya untuk bisa menciptakan peluang gitu. Tapi justru di sini saya melihat ketika Persita Tangerang unggul jumlah pemain, justru bermainnya seperti di bawah tekanan. Padahal PSM Makassar bermain dengan 10 orang. Dan di sini Pluim memang dimainkan ya menggantikan Sananta. Jadi Pluim memang beberapa kali juga ketika masuk sebagai pemain mengganti dengan posisi pemain PSM Makassar sudah 10 orang ya, tapi memang kontribusi Pluim untuk memberikan true pass ini juga cukup baik ya, berapa kali bisa memberikan true pass walaupun memang nggak terlalu banyak juga Pluim mendapatkan bola, tapi sekalinya mendapatkan bola ya paling tidak bisa berkontribusi cukup bagus nih Pluim ya. Jadi yang saya lihat di babak kedua memang nggak terlalu banyak peluang juga yang tercipta ya, tapi memang untuk di pertandingan kali ini ya saya kira mungkin untuk PSM Makassar di babak kedua yang lebih banyak menciptakan peluang walaupun dengan bermain 10 orang. Sedangkan untuk Persita Tangerang justru hanya 1 peluang aja dari Hanis Syagara. Jadi ini kembali lagi ya untuk kedua tim yang menurut saya kesimpulannya Persita Tangerang justru seperti bermain di perform yang bukan sesuai dari harapan saya gitu. Seperti nggak bermain seperti Persita Tangerang gitu yang bisa menciptakan banyak peluang, tapi justru di pertandingan kali ini sangat minim sekali lah untuk menciptakan banyak peluang ya, walaupun memang pertahanan dari PSM Makassar ini juga bagus, tapi biasanya Persita Tangerang ini tetap bisa menciptakan peluang gitu minimal, tapi justru di pertandingan kali ini sangat minim memberikan peluang. Jadi ini yang saya sayangkan untuk Persita Tangerang. Dan untuk PSM Makassar yang saya sayangkan ya jelas saat kehilangan Yuran Fernandes. Jadi untuk permainan PSM Makassar tentunya nggak bisa berjalan dengan maksimal, padahal di menit ke-60 ya, itu kan pemain intinya sudah main ya. Dan di situ jelas memberikan skema permainan dari PSM Makassar yang lebih tajam lagi untuk menciptakan peluang. Tapi justru di menit ke-74 artinya berarti selisih 14 menit ya dari pemain intinya masuk, justru PSM Makassar bermain dengan 10 orang.
Jadi ya yang menurut saya sangat disayangkan gitu. Jadi PSM Makassar nggak bisa tampil maksimal ketika pemain intinya ini sudah masuk semua gitu. Ya, jadi untuk pertandingan kali ini memang kedua tim berimbang dan memang nggak terlalu banyak bisa memberikan peluang-peluang emas ya, paling hanya setengah-setengah peluang. Ya memang artinya bahwa kedua tim untuk sektor pertahanannya juga cukup bagus dan sektor lini depan dari Persita Tangerang yang menurut saya ada perform yang menurun ya, nggak biasanya seperti ini gitu untuk Persita. Sedangkan untuk PSM Makassar yang baru memainkan pemain intinya di menit ke-60 sudah bisa menciptakan peluang, tapi dengan adanya kartu merah Juan Fernandes, jadi peluang-peluang yang tercipta dari PSM Makassar ini nggak bisa maksimal, walaupun juga tetap bisa menciptakan peluang. Ini yang saya bilang ya, hebatnya untuk Persita dan PSM ya, hal sekecil apapun bisa menjadikan peluang gitu. Dan ini justru dibuktikan oleh PSM Makassar. Ya, hampir Persita Tangerang tidak ada peluang emas yang tercipta nih. Ya, jadi inilah kesimpulan dari pertandingan Persita Tangerang dengan PSM Makassar. Tetap semangat untuk Persita dan PSM Makassar. Semoga di pertandingan kedepannya bisa meraih 3 poin lagi ya. Dan untuk PSM Makassar besok akan bertemu dengan Bayangkara. Jadi kemarin ada yang komentar bahwa menghadapi Bayangkara ini lebih sulit lah intinya daripada menghadapi Persita. Tapi kalau menurut saya, ya menurut analisa saya, justru pertandingan menghadapi Persita Tangerang ini akan menjadi lebih sulit daripada PSM Makassar menghadapi Bayangkara. Nanti saya akan buat reviewnya ya. Lalu Persita akan bertemu dengan Rans. Ya ini kembali lagi kita akan lihat ya untuk Persita Tangerang bisa melanjutkan tren positifnya enggak. Tapi yang saya harapkan ya Persita Tangerang bisa menang gitu ya. Karena sudah banyak sekali hasil imbang walaupun 9 pertandingan tanpa terkalahkan. Jadi ini aja review yang saya bisa berikan dari Persita Tangerang dengan PSM Makassar. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.